Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya untuk cek kehadiran hari ini. Ahmad Swaifil, Anissa, Aprilimia, Atofia, Bagustri, Dahlia, Dayadi, Dede, Uswatun Hasanah, Muflih, Muhayaroh, Musnadil, Nur Ajijah. Oke, kita cek kerapian dulu ya. Silakan semuanya berdiri dulu. Cek kerapihan mulai dari baju kalian masing-masing. Coba dicek apakah sudah rapi. Untuk yang perempuan coba dicek dulu kerudungnya udah rapi belum. Jangan lupa juga dicek mejanya, coba ada sampah nggak. Kalau ada sampah dibuang dulu keluar. Udah bersih ya. Oke, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang DNS server atau Domain Name System. Untuk capaian pembelajarannya, pada akhir fase F, peserta didik mampu menjelaskan konsep menginstalasi, mengkonfigurasi, dan menguji konfigurasi DNS server. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan konsep DNS server. Yang kedua, peserta didik mampu menginstal dan mengkonfigurasi DNS server. Yang terakhir, peserta didik mampu menguji hasil konfigurasi DNS server. Model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran yaitu Project Based Learning atau PJBL, yang dimana nanti kalian akan membuat project secara berkelompok. Itu ya. Bapak akan mereview materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, coba masih ada yang ingat nggak? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang apa? Coba, ya silakan Windy. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang konfigurasi IP address. Ya, tepat sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang konfigurasi IP address, yang dimana IP address itu menjadi hal yang penting ketika kita akan membuat suatu layanan server. Untuk apa? Untuk menghubungkan klien dan server ya. Jadi klien agar bisa terhubung dengan server itu kita harus mengkonfigurasi IP address terlebih dahulu ya. Nah, coba satu lagi Bapak pengen tanya, masih ingat nggak materi pada sebelumnya apa yang kalian ingat ya? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari konfigurasi IP address. Nah, untuk mengkonfigurasi IP address, perintah apa yang harus kita lakukan? Perintah apa yang harus kita lakukan ketika mengkonfigurasi IP address? Ya, silakan, Coy. /otc/network
Ya, tepat sekali. Ya. Terima kasih. Jadi ketika kita akan mengkonfigurasi IP address, kita harus mengetikkan perintah nano etc network interface ya. Bapak akan memberikan sedikit kata-kata motivasi yang sudah Bapak kutip dari seorang pendiri perusahaan ternama ya. Nah, ini bisa kalian lihat di depan. Ada yang tahu foto siapa ini? Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Foto tersebut adalah Steve Jobs, pendiri dari perusahaan Apple. Ya. Ini adalah foto dari Steve Jobs, ya, pendiri dari sebuah perusahaan Apple. Walaupun Steve Jobs ini sudah meninggal, tetapi jasa-jasanya sampai saat ini masih banyak yang menggunakan. Ya, nah, jasa-jasanya itu apa? Berupa produk. Ya, ada apa aja produknya? Ada iPhone. Kemudian ada apa lagi? Ada MacBook. Kemudian ada apa lagi? Ada iPad dan sebagainya. Ya, nah ini kata-kata motivasinya yang sudah Bapak kutip ya. Komputer dan software yang akan dikembangkan akan merombak cara kita belajar. Ya, maksudnya apa ini? Maksudnya bahwa zaman dulu sebelum kita dalam sehari-hari tidak menggunakan komputer, hal yang biasanya akan kita gunakan itu menjadi hal yang sangat susah. Ya, dengan adanya teknologi kita menjadi sangat terbantu. Contohnya seperti ini. Ketika Bapak dulu sekolah ya, seperti kalian SMA, Bapak ingin belajar, ya, tentunya Bapak harus datang ke toko buku membeli buku yang ingin Bapak pelajari. Beda halnya dengan sekarang. Nah, kalau sekarang kan kalian tinggal buka komputer, kalau ingin belajar kan tinggal buka komputer, kemudian browsing mencari materi atau pelajaran yang ingin kalian pelajari. Nah, maksudnya apa? Ya, maksudnya motivasi untuk kita hari ini adalah gunakanlah teknologi dengan baik ya, gunakanlah teknologi dengan hal yang positif. Kalau ada teknologi yang sekiranya tidak baik, tidak usah kalian pergunakan. Itu ya. Iya, Pak. Oke, kita speaking dulu ya, supaya nanti kalian belajarnya lebih fokus lagi, ya lebih konsentrasi lagi ya. Nah, kita speaking dulu. Nah, ya, ini aturannya, ya, sebut warnanya, jangan tulisannya. Nah, kita akan menyebutkan warna-warna yang nanti akan ditampilkan. Bisa dimulai? Bisa. Siap? Siap. Oke. Ini ada contohnya. Kuning dibaca hitam. Ada ya, Pak? Oke. Ini level mudah dulu, silahkan. Kalian bisa lihat di depan. Warna apa? Kuning. Hijau. Hijau. Ungu. Biru. Hitam. Ungu. Biru. Oke, tadi level mudah, sekarang sedang ya. Warna apa ini? Ya. Biru. Abu. Ungu. Pink. Orange. Kuning. Merah. Masuk ke level sulit. Lebih konsentrasi lagi. Merah. Kuning. Hijau. Ungu. Pink. Biru. Hitam. Ungu. Merah. Hijau. Abu. Orange. Merah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya, Pak. Perhatikan
konsentrasi kalian, fokus kalian mencapai 90% ya. Selanjutnya, sini ada pertanyaan pemantik ya. Siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan DNS server? Silakan, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Ipil. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, Bapak akan menyampaikan terkait materi dengan DNS server. Ya. Di sini dijelaskan bahwa DNS server adalah sebuah layanan untuk menyediakan penerjemahan alamat IP menjadi nama yang lebih mudah diingat. DNS sendiri menyediakan penerjemahan dua arah dari IP menjadi nama atau dari nama menjadi IP. Ya. Jadi sebuah website, ya, contohnya seperti youtube.com, facebook.com, itu merupakan alamat dari sebuah IP address yang diterjemahkan oleh sistem DNS menjadi nama domain. Agar apa? Agar mempermudah kita sebagai klien ketika akan mengakses sebuah website. Nah, sekarang Bapak tanya, lebih mudah mana, menghafal angka atau menghafal nama? Nama. Mudah menghafal nama kan? Ketika kita akan mengakses website, misalkan youtube.com. Ya, ini contoh IP dari youtube.com, misalkan 142.2050.188.114 ya, atau 14. Untuk Facebook 157.240.22.35. Nah, bisa kalian bayangkan ketika kalian ingin membuka YouTube, yang kalian ketikkan di browser adalah alamat dari IP address, ya kan? Berapa banyaknya angka-angka dari IP address, ya kan? Ketika kalian akan menghafal alamat website dengan IP address itu akan menjadi hal yang sulit, ya. Mending kalau misalkan cuma satu alamat websitenya, ya. Misalkan ada 10, itu kan sangat sulit dibandingkan kita mengingat sebuah nama, ya. Sama halnya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ketika kalian ingin menelpon, ya kan, apa yang akan kalian lakukan? Sudah pastikan kalian akan membuka kontak, mencari nama kontak. Tidak mungkin kalian mencari nomor kontak. Misalkan Ipil ingin menelpon atau via, ya, apa yang akan cari dalam kontak itu? Tidak mungkin yang mencari nomor teleponnya, yang jelas yang dicari adalah apa, namanya, ya kan? Itu agar mempermudah kita dalam mengakses alamat website, ya, sama juga mengakses tadi nomor telepon, ya, menggunakan nama. Adalah cara kerja DNS server, ya. Yang pertama di sini ada klien atau laptop, yang kedua ada server DNS, yang ketiga ada server web, ya. Cara kerjanya di sini klien meminta domain kepada server DNS atau DNS server, ya. Misalkan klien meminta domain youtube.com, kemudian server DNS atau DNS server, ya, mencari ada nggak domain yang dipinta oleh klien tadi, youtube.com. Misalkan ada, DNS server akan mengembalikan atau mengirimnya lagi kepada klien bahwa youtube.com ada di DNS server. Nah, setelah ada, klien akan mengirimkan ke web server agar youtube.com bisa terbuka halaman websitenya, ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi yang tadi Bapak sampaikan. Ya, silakan. Misalkan klien meminta domain yang diinginkan tetapi tidak ada, itu bagaimana? Tadi kalau ada pertanyaan ya dari Usnadil, ada klien meminta domain kepada server DNS, kemudian di server DNS tidak ada, itu bagaimana? Ya. Coba, atau Fia mau menjawab? Ya, silakan. Bisa Pak, misalkan tidak ada domainnya, maka respon di klien no internet. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, selanjutnya Bapak akan menayangkan terkait video konfigurasi dari DNS server. Silakan kalian simak. Yang utama login, root, dan password, kemudian konfigurasi IP address-nya, ya, yang pertama. Itu menjadi hal yang penting ketika kita akan membuat suatu layanan server. Dengan perintah nano etc network interface, kemudian kita config IP address-nya, ya, setelah kita mengetikkan perintah nano etc network interface. Kita tambahkan DVD 1 sampai dengan DVD 2, kita scan DVD-nya.
kita instalasi paket dari DNS-nya, yaitu bin 9 ya, dengan perintah apt install bin 9. Setelah selesai, kita masuk ke change directory dengan perintah cd /etc/bin. Yang pertama, kita ganti localhost dengan nama domain. Di sini Bapak contohkan localhostnya Bapak ganti dengan domain smkn6codeser.com ya. Yang kedua, kita ganti db lokal dengan db smk. Nah, untuk IP-nya kita sesuaikan dengan IP yang sudah dibuat tadi ketika konfigurasi di awal ya. Untuk IP yang dimasukkan hanya alamat networknya ya, alamat hostnya tidak usah dimasukkan. Nah, selanjutnya kita rubah db127 menjadi db IP. Nah, kita restart DNS servernya dengan perintah /etc/init.ds/bin9 restart. Kemudian kita cek IP address-nya ya, sesuai enggak yang kita buat tadi. Nah, untuk IP address 192.168.100.1 itu milik ns.smkn6codeser.com. Sama ya, kita balik juga domainnya harus keluar IP address-nya. Ketika kita mencoba mengetikkan, misalkan di sini contoh ya, ns.smkn6codeser.com, yang muncul harus IP 192.168.100.1. Ada yang mau menanggapi dari kalian? Silahkan. Ya, silahkan. Saya ingin menanggapi video yang sudah ditayangkan oleh Bapak tentang konfigurasi DNS server. Di situ saya menanggapi bagaimana cara menginstal paket bin 9 dan DNS Utils itu sendiri. Lalu cara membuat domain itu seperti apa? Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang silakan kalian duduk sesuai kelompok masing-masing. Ya. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang proyek yang nanti akan kalian buat ya. Proyeknya yang akan kalian buat, yang pertama kalian menginstal DNS server ya. Artinya paket DNS server itu apa yang harus kalian install nantinya. Yang kedua, kalian nanti akan mengkonfigurasi DNS server. Yang ketiga adalah kalian nanti akan menguji hasil proyek di komputer masing-masing ya. Jadi artinya nanti kalian setelah selesai proyeknya, kalian uji hasilnya di komputer masing-masing yang nanti akan Bapak nilai secara langsung ya di kelompok masing-masing. Dan terakhir, setelah selesai diuji, setelah dinilai juga sama Bapak, kalian melaporkan atau mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah kalian buat secara berkelompok ya. Bapak bagikan LKPD-nya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Saya, Pak. Kelompok 1. Kelompok 2. Saya, Pak. Kelompok 3. Kelompok 3. Ya, 3. Kelompok 4. Ya. Kira-kira berapa menit sepakatnya untuk pembuatan proyek ini? Berapa? 40 menit cukup? Cukup? 40 menit cukup? Cukup. Pakat ya 40 menit? Pakat. Siap untuk mengerjakan proyek? Siap. Siap untuk mengerjakan proyek? Siap. Silakan dikerjakan proyeknya mulai dari sekarang. Kelompok 2 sudah sampai mana? Ya, selesai, Pak. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, sampai NS lookup ya. Iya. Oke. Konfigurasinya sudah selesai. Representasinya sudah selesai? Sudah ya? Sudah ya. LKPD sudah dikerjakan. Oke. Kalau belum selesai, diselesaikan dulu LKPD-nya ya. Iya, Pak. Jadi konfigurasi sudah selesai. Oke. Selanjutnya Bapak akan menilai hasil proyek yang sudah kalian kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Nanti kalian uji hasilnya di komputer masing-masing. Baik, dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1, kelompoknya Uswatun ya. Udah sampai, oh udah sampai NS lookup ya. Iya. Oh iya,
Coba Bapak pengen lihat IP dari 192.168.100.1, coba diketikkan sesuai nggak ininya, Sesuai. coba diketik dulu ininya apa, IP-nya 192.168.100, pakai 100.1 ya, kelas C IP-nya. Coba untuk domainnya dicek sudah sesuai belum, domainnya dicek. Oh sudah, oke. www ya, yang 102 ya. Iya. Ya, berarti tadi sesuai dengan IP ya dan domainnya. Oke, ini kelompok 1 siapa aja? Suatun, Kelompoknya Suatun, Aprilima Zahra, Aprilnya Zahra, Muhayaro, Muhayaro, atau Via, terus Nur Azizah. Nur Azizah. Kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah dibuat? Kelompok berapa? 4 ya, diketuai oleh Rizky ya. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Instalasi dan konfigurasi DNS server. Install DNS server Linux. Untuk memulai instalasi dan konfigurasi DNS server, pastikan kita telah mengatur IP address terlebih dahulu. Untuk DNS server, nama paket yang akan diinstal adalah bin9. Dan untuk menginstal gunakan perintah apt install bin9. Bin sudah terdapat di repositori Debian atau di DVD repository sehingga kita tidak perlu mencarinya lagi secara terpisah. Selain dari itu, kita juga dapat menggunakan aplikasi lain untuk konfigurasi DNS server antara lain NSD atau Name Server Daemon dan Power DNS. Lakukan instalasi paket bin9 pada mesin yang akan menjadi DNS server. Setelah itu keluar dari utility nano dan simpan perubahan pada file tersebut. Langkah terakhir dari konfigurasi ini adalah restoring pada service bin9. Gunakan perintah service bin9 restart. Jika muncul parameter OK pada saat proses stopping dan starting dari domain name service, maka konfigurasi kita sudah benar. Pengujian DNS server. Pada PC silent, buka file /etc/resolve.conf dengan menggunakan utility nano. Setelah terbuka, masukkan perintah berikut. Name server IP address 192.168.100.1. Setelah itu gunakan perintah nslookup sehingga akan muncul konsol. Setelah muncul konsol tersebut, ketikkan www.smkn6codeser.com untuk membuktikan kepemilikan domain name tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok saya. Silakan kalau ada yang bertanya. Bagaimana jika kita tidak dapat menjalankan perintah nslookup? Solusinya kita perlu menginstal paket yang disebut dnsutils yang menyediakan klien seperti NAS lookup, host, dan alat lainnya. Cukup. Ada yang mau bertanya lagi? Jika nggak ada, saya tutup di sini. Sekian dari kelompok kami. Baik, selanjutnya Bapak akan mengevaluasi hasil pekerjaan kelompok kalian ya, membuat sebuah project ya, dan hasilnya tadi sudah dipresentasikan ya. Yang pertama tadi Bapak lihat dalam pekerjaan project sudah bagus ya, sudah semuanya berhasil, tapi tadi pas Bapak pertama keliling masih ada yang salah mengetik, tapi bisa diatasi ya. Jadi ketika kita akan mengkonfigurasi suatu layanan server itu harus diperhatikan ya, file konfigurasinya
ya, perintahnya, huruf besar kecilnya diperhatikan, ya, itu mempengaruhi. Jadi kalau ketika kita salah mengetik, salah mengkonfigurasi, itu akan mengakibatkan error ke depannya, ya. Nah, terus untuk kelompok tadi Bapak lihat juga sudah bagus ya, sudah sesuai pekerjaannya. Ada yang mengerjakan konfigurasi, ada yang mengerjakan file presentasi, kemudian mengerjakan LKPD-nya. Jadi dalam sebuah kelompok kita harus bekerja sama, ya, jangan saling mengandalkan. Ya, yang namanya kelompok kita harus bekerja sama, ya, jangan saling mengandalkan. Misalkan kelompok saya mah ada yang pinter lah, udah saya serahkan aja sama yang pinter. Tapi dalam suatu kelompok itu tidak ada yang seperti itu, ya, bekerja sama bareng-bareng dalam membuat project, ya, yang barusan tadi kalian buat. Bapak minta kalian mengisi post test, ya. Silakan kalian buka link yang sudah Bapak share di grup kelas. Peringkat pertama siapa? Nur Gilang. Yang kedua Dayadi, dan yang ketiga Rizky. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya kita sudah berada di kegiatan penutup, ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak minta satu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari dari awal hingga akhir. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Mia. Dengan adanya alamat DNS, kita lebih mudah untuk mengingat domain daripada IP address. Kemudian dengan DNS kita dapat mengakses web dengan server lokal. Siap, cukup. Silakan dulu untuk kita semua. Baik, selanjutnya Bapak minta umpan balik dari kalian, ya. Ini Bapak sudah kirim linknya. Silakan kalian isi refleksi pembelajaran hari ini. Di sini refleksinya bagaimana perasaan kalian, apakah senang dalam pembelajaran hari ini? Ada yang jawab seru, ya senang karena bisa mempelajari tentang induk Debian. Oke, refleksi yang kedua, apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan sehari-hari ini? Siapa ini? Suhaifi menjawab iya. Iya, karena sebelumnya saya belum mempelajari tentang induk Debian. Ya, sangat bermakna berarti, ya. Yang ketiga, apakah dapat menguasai materi pembelajaran hari ini? Suhaifil ya, menguasai. Kemudian ya cukup menguasai. Dari siapa ini? Suadah. Oke, selanjutnya yang keempat, apakah saya menyumbangkan ide dalam pembuatan proyek? Ya, rata-rata menjawab iya, ya, menyumbangkan, ya. Pada saat melakukan apa merasa paling bagus dalam pelajaran hari ini? Ya, karena bisa mengetahui induk Debian. Saat praktik ada yang menjawab praktik dan presentasi, ya. Sangat bermakna, ya, pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi kalian mengetahui penerjemahan IP address menjadi domain, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalian sangat bermakna. Ketika kalian akan mengakses web, tidak usah lagi kalian mengetikkan alamat IP address, tapi cukup mengetikkan nama domain, ya. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang pembelajaran pada pertemuan berikutnya, ya, minggu depan. Nah, jadi pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang web server, ya, konfigurasi, instalasi, ya, dengan pengujian hasil dari konfigurasi web server. Jadi silakan kalian pelajari dulu materinya, nanti ketemu dengan Bapak lagi pertemuan berikutnya atau minggu depan, ya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum pulang, silahkan ketua kelas untuk menyiapkan terlebih dahulu, ya. Siap. Sebelum pulang, mari kita baca doa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.